Akan kembali di hari ini. Navi Junior dalam keadaan unggul, match point di depan mata. Membawa adanya permainan agresif harusnya dengan Jawhead dan juga Vexana. Mampukah dibungkam? Wow, kita akan segera menyaksikan eksekusi seperti apa yang akan dimainkan oleh Alter Ego X dan juga Navi Junior. So sebelum kita mulai, aku kembali minta suaranya. MDL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Oh oke. Penggunaan dari Jawhead yang memang terlihat untuk bisa mempercepat farming dari face heart-nya juga. Rame ya? Rame ya. Ramai sekali di sini, seperti ada 3.472 orang. Waduh. Dan juga tadi terlihat dengan ada tambahan tuh ya dari kejauhan. seperti di Ragunan ya, saya lihat-lihat ya kalau kelama-lamaan ya. Oke, dan back to the game kali ini masih ya sampai sekarang nih. Ini pressure belum terlihat, tapi lagi-lagi Suyo dan Jawhead udah pasti akan membuat Joy agak sedikit tertinggal dan Ness terpaksa membuka flicker. Hadirnya Farsha dengan Wings by Wings mengagetkan Ness hingga harus men-trigger flicker. Tapi, Ejector flicker dibuka, Yasuke yang dituju dan terkena. Evil Queller langsung saja Frostbolt dipegang untuk Navi Junior. Gameplay agresif dibalas agresif. terkena dengan adanya sentuhan, membunuh tidak menyentuh. Flicker yang digunakan oleh Gangrim untuk bisa nge-follow up. Tapi menurut aku flicker yang digunakan sama Ness juga gak apa-apa. Waduh, lagi-lagi sambutan yang tepat. Owen gak bisa escape. Dan poin kill kedua di bawah menit kedua didapatkan oleh Navi Junior. Bahkan Cyrus ini harus sebentar, mundur. ini Alter Ego sama Navi nemu anak STM dari mana sih? Berantem mulu kerjaannya loh. Gak berhenti-berhenti loh, ini bahkan dari menit pertama. Iya. Permainan agresif dari Navi Junior memang udah kelihatan dari segi draft yang dibawakan juga. Bener. Tapi masalahnya apa? Alter Ego X makan terus. Wah, ini bakal beresiko terutama untuk di turtle yang pertama ya. Karena Navi Junior setupnya sudah terlihat. Dan positioning dari Yasuke ini yang bakal coba diketahui terlebih dahulu oleh Afro. Dan Afro ketika dia mengangkat tangannya sudah pasti dan dilempar. Kombinasi yang dilakukan langsung menghilangkan Foundir. Glorious Pathway memukul mundur tapi Yasuke berhasil mencuri turtle pertama. Dan langsung segera disengage. Oke, itu dia besting yang bisa dilakukan oleh Alter Ego X. Steal terhadap turtle-nya karena kayaknya untuk maju ke depan. Kombinasi antara ejector dan terrifying effect dari Nether Touch yang dimiliki oleh Gangrim ini sangat-sangat meresahkan. Wah, ini benar-benar adu pukul terus ya. Baku hantam terus ini. Dari menit 1 hingga sekarang. Dan ada debut pick dari Face Heart yaitu Suyonya dan juga Vexana. Serta Jawhead dari Afro nih. Ini yang menarik adalah mereka power juga ternyata penggunaannya. Dan memang ya setiap Afro mengangkat tangannya udah pasti ada hal yang dituju oleh Navi Junior. Dan memang tadi follow-up-nya belum ada. Tapi berulang kali berhasil dilakukan oleh Afro. Dan juga berulang kali menjadi combo ya. Iya. Lempar ejector, kena curse touch. Yap. Dengan cukup mengerikan juga. Dan kali ini keunggulan memang masih dipegang sama Navi Junior di angka 745. Nggak terlalu besar, walaupun memang poin killnya cukup timpang. Tapi ya itu dia upaya dari Alter Ego X untuk memanfaatkan retribution power dari Yasuke juga berimpact dengan cukup baik. Iya. Dan sejauh ini masih diturunkan kembali temponya, nggak mau yang team fight terus-terusan juga menunggu pick off power yang bisa dilakukan satu sama lain. Dan Alter Ego X dengan membawa Gatot Kaca harusnya tuh dia bisa melakukan hal yang sama dengan Navi Junior. Iya. Counter initiate, lebih ke reaktif aja. Betul. Tapi entah kenapa ya, dari game pertama aku belum lihat Alter Ego bisa dapetin point kill bahkan hingga di menit kelima. Tapi kayaknya sekarang coba untuk memberikan dorongan terlebih dahulu. Afro yang dituju, terlalu tanky, 1v1 situations, RV membuka flickernya menjauh dari jangkauan zaman Force seorang Ness. Yap. Flicker ya yang di trigger, nggak masalah karena gold lane-nya biarkan aman-aman aja dulu. Dan Waduh, cukup berbahaya. Afro masuk dengan ejectornya dan Unstoppable Force RV. Satu hit terakhir tapi flicker terpaksa dibuka dan Ness belum berhasil menumbangkan RV. What happened? Masih aman dan bergerak di bagian turtle karena sekarang 4 melawan 3 di bawah sana. Membuka Feather Ice Strike, Gangrim yang dituju. Memang cukup bebas untuk Yasuke mendapatkan turtle kedua. Tapi sepertinya Pep akan coba ditangkap dengan mode beast-nya. Yasuke nggak membiarkan siapapun escape. wah ini dia titik balik dari Alter Ego X. Sebuah outplay dari Arvi. Saya yang takut di sini ya kebetulan. Agak sedikit serangan jantung.
Iya. sedikit ya, ramai sekali begitu antusias. Nah ini kalau kalian mau ngerasain keseruan nonton NBA langsung datang ke Perbana, serius, sumpah gak bohong ini mah. Beneran dijamin, swear. Tapi Wah, Unstoppable Force Flicker dan juga momentum yang tepat ejector dikeluarkan dan itu dia Cyrus yang gak sempat menggunakan Flicker maksud aku. Langsung hilang di tempat untuk pertama kalinya. Sabar dulu, kita lihat dulu di bagian bawah. Karena turret pertama memang dipegang oleh Alter Ego X. Itu benar-benar buying time yang dilakukan untuk membuat ada celah nih. Dimana sekarang objektif dikantongi oleh Alter Ego X. Lebih banyak dibandingkan dengan Navi Junior. ya, dan sekarang dari segi itemization aku masih gak sanggup guys, sumpah. Sabar dulu. Ada Starlium ya untuk modal dari Haritnya juga, ada Haskell juga untuk membuat dari RV Sustain dan sekarang inisiasi kembali dicoba. Waduh, lagi-lagi Afro. Ketika mengangkat tangan, cukup berubah. Tepat timingnya. Ya. Dan itu dua source skill yang sangat mahal untuk Alter Ego X. Ya lumayan ya, tapi upaya yang dilakukan oleh Alter Ego X membuyarkan kembali apa yang dilakukan oleh Navi Junior. Dan membiarkan Yasuke free di arah bottom lane. Dia bisa mainin lane jauh, dia bisa farming juga secara lebih leluasa. Dan bot lane lah yang menjadi satu targeting. Waduh, Nes, zaman force-nya memang sangat menyakitkan. Afri harus sudah mulai berhati-hati. Karena kali ini masih belum terlihat member-member Navi Junior lainnya yang sekarang sudah melakukan setup nih. Mereka lebih dulu lagi-lagi untuk mempersiapkan turtle. Tapi entah kenapa Alter Ego X lah yang berhasil mengambil objektif turtle yang pertama dan juga kedua. Ya, jadi modal lagi ya untuk mereka bisa setidaknya membayar kerugian yang mereka alami. Dan kali ini tidak akan dibiarkan harusnya oleh Navi Junior bisa ada perfect turtle. Waduh, flicker ejector Owen yang dituju. Langsung menghilang di tempat, Feather Strike memang dibuka tapi Nes agak sedikit tertahan. Arfi, collision terakhir membuat Nes pun down. Dan sekarang lihat gimana, masih menari-nari di udara Yasuke. Berhasil mendapatkan target kedua. Harus dipaksa mundur terlebih dahulu dan keuntungan Perfect Turtle jatuh ke Alter Ego. 2 tukar 2, tapi pertukaran yang gak cukup adil untuk Navi Junior. Mereka kehilangan sosok dari jungle dan juga gold mereka sebagai titik tumpu bagi Navi Junior. Plus juga merelakan Turtle menjadi perfect untuk Alter Ego X. Damage konstan dari RV juga yang ngebuat dari Nes tadi gak bisa melakukan solo kill sendirian di arah atas. Sehingga harus turun lagi nih dari segi temponya. Mencoba untuk mengincar satu pemain tadi yang dilakukan oleh Afro tapi ternyata belum berhasil. Counter initiate juga yang bisa dilakukan oleh Alter Ego X terlihat cukup berhasil. Dan Feather Strike kembali dibuka hanya untuk memberikan sedikit perimeter agar pemain-pemain dari Navi Junior tidak terlalu leluasa lagi untuk mengintip ke area river. Iya, ini peringatan yang dilakukan oleh Cyrus berulang kali memang membuat teman-teman dari Navi Junior agak sedikit tertahan dan ini ya momennya ya 1v2 dan sempat terkena efek stun tadi. Ya. Dari Curse of Crow-nya Cyrus yang memudahkan juga RV untuk mengeliminasi Nes. Dengan gak adanya sang gold laner kesulitan untuk Navi Junior untuk bisa memenangkan team fight barusan. Tapi kembali ada pertikaian, dipaksa untuk bermain lebih aman. Vape membuka Glorious by the way, dipaksa mundur zaman Forjati Vape tapi Feather Strike kembali disisakan dan sekarang digagalkan dengan Unstoppable Force di bagian belakang. Avatar of Guardian menangkap 2. Follow up yang begitu cepat dari RV dan itu dia RV kembali menggila dengan double. Dan bahkan 3 member hilang di tangan Alter Ego X. Gak dikasih pulang, semuanya digoyang. 3 pemain. Ada yang mengaum di belakang ya. Waduh, keserupan apa itu? Gak sanggup saya di sini. Lagi cosplay lama-lama. Lucas kayaknya tadi ya. Iya, kalau kemarin kan Roger ya. Season lalu Roger soalnya. Wey, ini non-stop pressure dari Alter Ego X. Mereka sepertinya ingin membalaskan kekalahan di game pertama tadi ya. Ini Tentunya. benar-benar terus-menerus ditekan loh. Wah, berarti sejauh ini di hari ini Gatot Kaca win rate-nya masih bagus banget ya. Iya. Belum ada kekalahan sama sekali karena memang se-impact itu. Dia bisa memberikan efek town, unbreakable untuk bisa ya siapapun yang masuk bisa dikasih efek town-nya itu. Iya. Dan counter initiate yang bisa kita lihat juga atau bahkan inisiasi dengan area effect yang cukup besar. Tapi untuk sekarang Navi Junior mereka akankah melakukan kontes paksa? Waduh, conceal play, Flicker Ejector, Arfi yang dituju dan Arfi tershutdown. Memang ada pertukaran dengan Gangrim tapi kali ini lihat gimana menahan semua damage yang masuk Yasuke. Electrifying Beats-nya berhasil memakan korban kedua Vezar down. Gara sang jungler Navi Junior, mampukah mereka tetap mempertahankan Lord pertama ini? Oke, sepertinya ini mengaum sekali Alter Ego X ya. Walaupun tadi upaya untuk bisa melakukan ejector terhadap RV itu adalah targeting yang mahal banget.
Tapi pertukarannya adalah 2 pemain. Wah, sekarang memang coba di kontes tapi damage dari Yasuke terlalu menyakitkan Electrifying Beat. Oh, what? Yang dibuka tapi Owen kemana itu barusan? Hey, Feather Strike double kill untuk Yasuke. Zaman Force memang diaktifkan tapi Ness hanya dipasang untuk mundur. Oh my god. Seru ya tadi. Iya, ini bener-bener penonton di sini vibes-nya luar biasa loh. Energinya luar biasa dan Alter Ego X. Mereka mampu untuk bisa membuat dari Navi Junior kehilangan Lord-nya dan kehilangan kontrolnya juga nih. 10-7 point kill memang tukar-tukeran. Itemization-nya juga kita lihat bagaimana ada Malefic Gun untuk Arfi. Udah ada Genius One-nya juga untuk Cyrus. Dan bahkan kenapa kita lihat ini Foundir sakit banget. Ward X aja cukup ternyata untuk bisa delivering damage. Wah, lagi-lagi sih. Damage dari Cyrus udah cukup sih ini sebenarnya untuk bisa ngebuat frontliner dari Navi Junior tertatih-tatih ya. Mereka harus kalkulasi damage lagi, jangan sampai terburu-buru low HP sebelum nanti Lord yang pertama ini mendekat. Karena ini kondisinya udah dipegang banget sama Alter Ego X. Memang masih ada pasif dari best turret, tapi mereka membawa Bruno dari RV yang sejauh ini sudah mendapatkan semua item yang dibutuhkan. Masuk dengan Avatar of Guardian, Owen. Kali ini belakang, Zaman Force diaktifkan, kehilangan Immortality, Feather Strike dibuka. Tapi Fabs menjadi garda terdepan dari Navi Junior dan Yasuke pun masih bisa selamat. Mencoba untuk mendapatkan satu member, yaitu Fab yang langsung hilang. Best Red pun dikantongi oleh Alter Ego X. Dan sekarang masih menuju ke arah lain. Karena conceal play sudah mulai dibuka oleh Navi Junior. Afro enggak akan niatnya. Oke, agak terlalu cepat gak sih buat Owen tadi masuk dengan Avatar of Guardian-nya di saat masih ada satu base turret. Tapi terlalu upaya untuk mengusir pemain-pemain dari Navi Junior agar tidak bisa mendefense satu buah base turret di arah tengah. Tapi akhirnya walaupun Owen harus menukarkan nyawanya juga. Dan Alter Ego X masih cukup sulit untuk bisa menembus lini pertahanan dari Navi Junior. Masih diperpanjang lagi waktu permainannya. Karena kalau ngelihat dari Navi Junior secara high ground, mereka setidaknya lumayan lah ada Vexana, ada bala bantuannya juga. Tapi fokusnya berarti satu lane aja nih. Kalau misalkan ada 3 lane push dari Alter Ego X, mereka nanti bakal cukup berat. Dan PR dari Navi Junior adalah bagaimana mengincar lini belakang Cyrus dan juga Arfi di dalam keadaan terpressure ya. Iya. Dan sekarang akan ada kontes kah di area Purple Buff? Mencoba untuk mengambil keuntungan sebanyak mungkin dan sepertinya berhasil dilakukan oleh Alter Ego X. Masih 45 detik lagi untuk Lord selanjutnya, jadi cukup aman. Bahkan tadi dari Yasuke-nya gak retry loh. Yang retry Vezar tapi tetap gak dapat ya. Bener, timingnya tepat banget tadi ya dengan Rhythm of Joy-nya. Dan sekarang kita lihat nih Alter Ego X akan memaksimalkan split push juga kah? Karena ya mereka masih punya potensi nih dengan hadirnya Joy di sana. First pick yang ternyata semahal itu untuk Yasuke dan dieksekusi juga dengan baik loh. Ya kayak sebenarnya dari Navi Junior mereka semua conceal play, Afro, target terlihat tapi digagalkan. Dan itu dia, counter initiates dari Alter Ego X di belakang yang dituju. Avatar of Guardian dibuka, Afro dengan damage tapi Yasuke mengacak-ngacak Vezar. Dan kali ini double kill, looking for triple kill. Tertinggal sudah, ada 3 member didapatkan. Base expose, kali ini Alter Ego X akan mengembalikan keadaan. Karena mereka masih berlima dan maju secara bersamaan. Oke. Fokus mereka menuju ke arah satu base turret di bottom lane terlebih dahulu. Tapi Navi Junior, mereka hanya tersisakan 2 pemain saja. Membuka Feather Strike kembali dan Fab pun langsung menghilang di tempat. Dan kali ini Alter Ego X menyamakan keadaan. Navi Junior gak dibuat berkutik sama sekali. Wow!